Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, mewartakan kebenaran dan cinta kasih Allah diperlukan yang namanya senjata kebenaran itu sendiri, yakni meletakkan diri kita kepada dasar yang kuat, yakni akan kasih Allah dan penyertaan Allah, doa, serta iman yang penuh pengharapan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Semoga karena iman kami, Engkau kuatkan kami di dalam persiarahan hidup kami untuk selalu mewartakan cinta kasih-Mu dan kebenaran yang hendak Engkau tegakkan di dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, Paulus mengajak jemaat di Efesus dan juga kita semua untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan di tengah persoalan kehidupan di dalam persiaran hidup kita. Di tengah kekacauan, di tengah ketidakpastian tentang hidup kita di dunia ini akibat pandemi COVID-19. Tetapi Paulus mengajak kita sebagai orang beriman untuk tetap teguh, kuat, berdiri, dan menjalani persiaran hidup kita dengan sukacita, ketulusan, keberanian yang adil, benar, tepat, sebagaimana orang beriman pada umumnya. Jelas dikatakan di dalam bacaan pertama, bagaimana kita diminta untuk menyerahkan diri secara total. Kita sebagai manusia memang seringkali lemah karena kerapuhan kita, karena cara pandang kita dan cara pikir kita yang membuat diri kita lemah. Kita mengatakan sekali, dua kali, yang penting tidak ketahuan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Bahkan kita membenarkan sesuatu yang salah ketika orang mengevaluasi kita, kita justru mencari apa yang tidak baik dari orang yang menegur kita. Paulus mengajak kita menghadapi persoalan bukanlah mencari kelemahan sesama kita atau partner hidup kita. Mengatasi persoalan hidup bukanlah dengan bersikap egois dan merasa paling hebat. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah, yakni kebenaran, kejujuran, ketulusan, doa, dan iman yang penuh harapan. Hal sederhana tetapi tidak mudah untuk kita lakukan di dalam persiaran hidup kita. Tetapi lihatlah, guru kita sudah memberanikan diri dan memberikan teladan kepada kita bagaimana ia seia sekata untuk mewujudkan karya misi Allah untuk penyelamatan umat manusia. Jelas dikatakan di sana di dalam Injil Lukas bahwa ia tidak mau berbalik. Ia tidak mau meninggalkan tempat karya misinya sebelum apa yang direncanakan oleh Allah di dalam hidupnya terlaksana sebagaimana yang Allah sabdakan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dari Injil Lukas hari ini, kita diingatkan sebagai murid Kristus, tidak ada hari esok atau tidak ada hari yang akan datang untuk berbuat kebaikan. Kalau kita bisa lakukan hari ini, mengapa harus menunggu hari esok dan hari yang akan datang? Jika ini yang dikehendaki Allah, jika ini yang disabdakan Allah, maka lakukanlah. Dan kita hidupi dengan sukacita, kebenaran, dan cinta yang besar. Tentu cara pandang kita akan membuat kita berani.
Jika kita memandang dan selalu sibuk untuk mencari solusi dan bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan bukan fokus pada persoalan itu. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini kita semakin dikuatkan, berani berserah kepada Tuhan sehingga kita mampu menghadirkan mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian. Seringkali di dalam hidup ketika kita merasa diri mampu, ini menjadi pertanda bahwa kita perlu belajar mengupgrade pengetahuan kita dan menambah wawasan kita, serta mengevaluasi, agar kita tidak mudah terjerumus pada kesalahan yang sama. Rasa puas, rasa mampu terkadang membuat kita ceroboh dan tidak bijaksana. Mari kita tetap mengenakan senjata Allah agar kita mampu mewartakan sukacita dan cinta Allah kepada sesama kita dengan kebahagiaan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.